Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas bagaimana cara menulis bagian pembahasan artikel jurnal internasional berdasarkan analisis move dan step yang sudah dibahas di banyak buku maupun penelitian, khususnya pada jurnal internasional bereputasi. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang move dan step, maka kita definisikan dulu move tersebut. Move adalah satu atau lebih kalimat dalam satu bagian artikel. Ini bagian-bagian artikel, yaitu abstrak, introduction, method, result, discussion, dan conclusion. Jadi masing-masing bagian ini ada move dan sebagian juga ada stepnya dengan tujuan komunikatif yang sama. Jadi satu atau lebih kalimat dengan tujuan komunikatif yang sama. Sementara step adalah satu atau lebih kalimat dalam satu move dengan tujuan komunikatif yang sama sebagai realisasi atau pecahan dari sebuah move. Jadi kalau move-nya besar, mungkin terdiri dari beberapa paragraf, maka move tersebut akan dipecah menjadi step supaya lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah Mengapa bagian pembahasan itu penting? Pertama, karena di dalam bagian pembahasan ini penulis harus show the knowledge contribution, kontribusi sebuah penelitian itu disajikan dalam bagian pembahasan, dibahas dalam bagian pembahasan, ya. This is also where the writers explain why the research finding are in the ways they are and what they mean. Di sini juga penulis harus menjelaskan mengapa temuan penelitiannya seperti itu dan apa artinya. Jadi harus ada penjelasan tentang alasan mengapa seperti itu, apa kira-kira penyebabnya, dan juga what does it mean, apa artinya. Nah, tentu dalam menjelaskan ini penulis membutuhkan referensi yang cukup sehingga orang pembaca menerima, ya, argumen-argumen penulis bahwa temuan penelitiannya itu begitu, ya, karena penyebab-penyebab tertentu, dan juga artinya, interpretasinya, ya. Nah, ini harus didukung dengan referensi yang cukup sehingga pembaca akan menerimanya. Kedua, research article authors must summarize and interpret, harus menyimpulkan, meringkas, dan menafsirkan temuannya. Dan tempat untuk melakukan itu serta memberi komentar, ya, bermakna berdasarkan teori tentang temuan itu, ya, adalah di bagian pembahasan ini sesuai dengan pertanyaan penelitian atau research question, ya. Terakhir, menurut Parkinson 2011, sebagian besar mahasiswa dan juga tentunya new authors, penulis-penulis baru, akan merasa kesulitan dalam menulis bagian pembahasan ini karena karena dia harus menjelaskan secara logika dan memberikan penafsiran, ya, yang harus didukung dengan referensi. Jadi harus mencari referensi yang cukup untuk membahas temuan atau hasil penelitian, dan tempatnya adalah di bagian pembahasan. Jadi boleh kita katakan apabila di dalam sebuah artikel pada bagian pembahasannya sedikit sekali terdapat referensi atau kutipan, berarti argumen yang diberikan oleh penulis itu merupakan argumen individu atau pribadi, ya, yang tidak didukung dengan referensi, sehingga bisa dikatakan argumen itu subjektif ataupun lemah. Jadi sebaiknya pada bagian pembahasan ini dimasukkan, dikutip referensi-referensi yang relevan, ya, dan baru untuk membahas, menjelaskan, memberi makna atau menafsirkan temuan-temuan. Selanjutnya, the discussion section is the most difficult, karena ini karena harus berargumen keras,
ya, penulis harus berargumen keras di bagian pembahasan ini, maka bagian ini walaupun penting sangat sulit ya ditulis, ya, sama dengan bagian pendahuluan, ya, di mana penulis di situ harus berargumen keras. How you write this section can determine your article rejection. Jadi bagian pembahasan ini ikut menentukan sebuah draft artikel atau sebuah manuskrip diterima atau ditolak oleh sebuah jurnal atau oleh reviewer jurnal. Even if you have a great data, walaupun datanya banyak dan bermakna, your article can get rejected for poor or incorrect interpretation. Jadi bisa saja ditolak karena penafsiran penulis terhadap temuannya itu lemah maupun tidak benar. Structuring your discussion around your argument will best enable readers to understand. Jadi menstrukturisasi, ya, membuat alur pikir atau ya membuat pola bagian pembahasan ini akan sangat membantu pembaca memahami pentingnya, ya, temuan penelitian kita, ya, bagi pembaca dan bagi satu topik penelitian atau satu. Nah, menurut Swales, ya, dan Fick, bagian pembahasan itu bisa berisikan 8 move. Tetapi dalam pembahasan kali ini kita hanya bahas sampai 6 saja, karena bagian move 7, ya, dan move 8 ini sering masuk ke dalam bagian kesimpulan atau conclusion, yaitu deduction and hypothesis or interpretation of the research finding and suggestion for recommendation. Jadi ini sering masuk ke dalam conclusion dan suggestion. Ya, makanya kita hanya bahas sampai move 6. Move 1 disebut dengan background information. Di sini berisikan statement about theoretical and technical information as already addressed earlier. Jadi di sini kita ulangi latar belakang penelitian sedikit saja, ya, ataupun tujuan penelitian untuk mengingatkan pembaca, ya, apa tujuan pertama penelitian kita atau apa pertanyaan pertama penelitian kita yang sudah kita tulis sebelumnya di bagian pendahuluan, ya. Ini sekedar mengingatkan pembaca, ya, supaya ingat kembali bahwa pertama tujuannya adalah ini, ya, kedua adalah ini. Jadi yang pertama kita tulis kembali adalah background information. Ini contohnya, the first question in this research was how the method section of Indonesian research articles written by Indonesian speakers in social sciences and humanities is structured in terms of its communicative unit or move. Jadi ini pertanyaan penelitian yang pertama yang sudah ditulis di dalam bagian pendahuluan diulangi lagi di sini untuk mengingatkan pembaca, ya, sebelum kita menyajikan temuan penelitian. Move kedua adalah statement of the result. Jadi ini berupa a claim made by the authors as the direct answer to the research question. Jadi ini jawaban langsung terhadap pertanyaan pertama. Jadi untuk setiap pertanyaan kita berikan jawabannya, ya. Analysis of the result has revealed some interesting finding. First and foremost, apart from the move steps and substeps, including in Lim's model 2006, page 287, we have observed that both groups express their goal to a varying degree. Another observation is that each group seems to have their own overall rhetorical organization, although they contain moves, steps, and sub-steps serving similar function, if not the same ones. Jadi ini temuan pertama, ya, yaitu jawaban terhadap pertanyaan penelitian pertama, ya, berdasarkan data, berdasarkan hasil penelitian, dan tidak perlu kita sajikan kembali data-data di sini. Jadi ini secara garis besar atau secara kesimpulan terhadap jawaban pertanyaan penelitian pertama. Jadi ini move 2, statement of. Nah, move 3 berupa a statement of atau expected finding. Jadi kalau temuan kita itu
sesuai dengan dugaan kita, maka boleh kita sampaikan di sini ya bahwa as predicted atau malah bertentangan ya, contrary to the hypothesis ya. The data analysis shows that. Jadi di sini ini move optional, boleh ada boleh tidak ya, apakah temuan kita sesuai dengan prediksi kita atau hipotesa kita atau malah bertentangan atau berbeda. Jadi ini boleh ada boleh tidak. As predicted ya, this study found ya. Jadi move 4 ini move yang obligatory, yang harus ada ya, reference to previous relevant studies. Jadi kutipan terhadap teori atau referensi di bagian pembahasan ini sangat dipentingkan karena di sini penulis harus berargumen untuk meyakinkan pembaca bahwa temuannya ya terjadi karena hal-hal tertentu, atau temuannya itu artinya ya adalah hal-hal tertentu, dan itu tentu harus didukung dengan referensi ya, supaya pembaca ataupun reviewer atau editor jurnal itu menerima argumennya. Contohnya di sini, the differences between rhetorical structure of the method section in Indonesian research articles and in their English counterparts, especially on several subsequent segments or steps of Move 7 and Step 3 as discussed above, add to the previous finding ya. Jadi temuan ini dikaitkan dengan temuan penelitian terdahulu, yaitu Mirahayuni 2002 dan Safnil 2000 dan Adnan 2005. So these researchers found that there are differences. Di peneliti yang 3 orang ini menemukan terdapat perbedaan antara pola retorika pendahuluan dalam artikel berbahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, khususnya bagaimana penulis mendukung ya, menjustifikasi pentingnya penelitian mereka ya. Jadi di sini penulis menggunakan referensi untuk menyatakan bahwa temuannya ya mendukung temuan sebelumnya, temuan peneliti sebelumnya. Ini salah satu bentuk ya penggunaan referensi di bagian pembahasan, yaitu menghubungkan, mengaitkan, membandingkan temuan penelitian dengan temuan sebelumnya. Move 5, explanation of research result, penjelasan terhadap temuan penelitian. A rhetorical attempt by the author to logically convince the readers why an unexpected atau extraordinary results or finding of the present study occurs. Di penjelasan mengapa temuan penelitian tidak seperti yang diharapkan atau malah bisa bertentangan ya, atau sesuai dengan harapan ya. Di sini contohnya, as also indicated above, many discourse and linguistic markers found in the method section of the Indonesian research articles in the corpus of this study help readers identify the moves and steps. Ini temuannya. Lalu temuan ini didukung dengan kemungkinan penyebab ya, temuan tersebut. Ya, this is because the discourse and linguistic clues or markers are often used by writers to signal the communicative units in the research articles. Nah, ini dukungan terhadap temuan itu diambil dari referensi oleh Nwogu pada tahun 1997. This may confirm Swales and Fix ya, 1994. Jadi ini mungkin mendukung atau memastikan pendapat ya, atau komentar Swales dan Fix 1994 bahwa the method section, bagian metode artikel jurnal is merely labeled ya. Pada umumnya itu diberi penanda ya, atau diberi judul pinggir ya,
labeled rather than characterized. Jadi lebih banyak ya, seperti misalnya instrumen penelitian. Ya, jelas ya, kalau ada judul itu maka isinya ya tentang instrumen, prosedur analisa data ya, misalnya ya. Kalau ada judul pinggir atau kata-kata seperti itu di bagian metode, berarti ya isinya tentang prosedur analisa data ya. Jadi ini dianggap more straightforward ya, lebih mudah dipahami ya, lebih mudah ditulis ya, with little necessity for rhetorical style. Sedikit gaya penulisan di sini tidak banyak ya, karena sudah jelas ya, apa yang akan ditulis, apa isinya sesuai dengan kata kunci yang dipakai ya, or effort from the writers compared to other section of the research article, particularly introduction and discussion. Jadi dibandingkan dengan bagian pendahuluan dan bagian pembahasan, maka bagian metode ini berdasarkan hasil penelitian ini itu lebih mudah ditulis karena sudah jelas ya apa isinya ya, dan lebih banyak bersifat deskriptif ya daripada argumentatif ya. Jadi ini bagian metode berdasarkan ini. Move 6 ya, ilustrasi untuk mendukung temuan penelitian. Illustration or samples to strengthen or support the explanation of research finding. Kadangkala ilustrasi atau contoh ya dibutuhkan ya apabila temuan penelitian itu dianggap rumit dan sulit dipahami, maka di sini dibutuhkan ilustrasi. Tapi kita harus hati-hati di sini supaya tidak mengulangi apa yang sudah disajikan pada bagian hasil ya, results ya, pada bagian discussion ini. Jangan berupa repetition ya, karena karya ilmiah tidak boleh repetitif, tidak boleh redundant. Jadi di sini diberikan sebuah contoh move 1, move 4. Jadi ini susunan move yang terdapat pada bagian metode ya, penelitian ya. Ini hasil penelitian ini. Jadi tujuan dari ilustrasi atau contoh ini untuk menjelaskan temuan tadi, mendukung temuan statement of result. Jadi bukan untuk mengulanginya, tetapi untuk memperjelas ya, bila dianggap temuan tersebut rumit atau sulit dipahami. Jadi itulah penjelasan tentang bagaimana menulis bagian pembahasan dalam artikel jurnal internasional berdasarkan pola atau analisa move dan step ya. Jadi di sini terdapat minimal 6 move, walaupun menurut Swales dan Fick itu ada 8 move, tapi move 7 dan move 8 biasanya muncul di dalam bagian lain ya, bagian conclusion and suggestion. Jadi minimal 6 move ini kita tulis ya. Namun di antara 6 move ini ada yang sifatnya opsional ya, seperti move 3 tadi, dan ada yang sifatnya itu obligatory atau wajib ya, seperti move 2 ya, move 4 dan move 5. Lalu ada juga yang sifatnya konvensional. Konvensional itu sebagian besar penulis menuliskannya pada bagian pembahasan. Jadi kalau obligatory itu harus ada, sementara konvensional sebagian besar penulis menuliskannya, sementara yang optional itu boleh ada, boleh tidak. Ya, demikian penjelasan saya tentang menulis bagian pembahasan ya, supaya bagian pembahasan kita tidak bersifat subjektif ya, tidak bersifat pengulangan dari bagian hasil ya, dan bersifat argumentatif, lalu convincing dan persuasif, sehingga pembaca termasuk editor jurnal maupun reviewer jurnal serta pembaca lain mau menerima bahwa temuan penelitian kita yang kita sajikan dalam bagian pembahasan ini merupakan temuan yang penting, menarik dan perlu ya dibaca dan digunakan ya, dirujuk oleh penulis selanjutnya. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.